Dan agar kita sukses dalam belajar ilmu agama, baik ikhwan maupun akhwat, hendaknya bagi kita memperhatikan 5 hal sebagai kunci untuk menggapai ilmu agama. Yang pertama adalah hendaknya bagi kita meluruskan niat kita. Kita ngaji ilmu agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat-niat kita dalam belajar ilmu agama. Yang kedua, semangat. Hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam ngaji ilmu agama, termasuk para akhwat, para ummahat. Ya, contoh wanita-wanita di zaman Nabi. Mereka begitu semangat dalam belajar ilmu agama. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya kepada Nabi. Ini yang perlu kita contoh. Ya, semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, doa. Ya, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan hanya mengandalkan diri kita. Jangan bergantung kepada kehebatan kita, kejeniusan kita. Tetapi merengeklah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbi zidni ilma. Yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak-banyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, sepertiga malam terakhir, dan lain sebagainya. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu. Sabar meluangkan waktu, sabar duduk dalam majelis ilmu, sabar mendengarkan kajian, sabar mencatat, sabar memahami. Semuanya butuh kesabaran. Dahulu Imam Ahmad mengatakan, ta'allamtu babal haidhi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab tentang haid 9 tahun lamanya sehingga aku memahaminya. Artinya butuh apa? Waktu yang lama, butuh kesabaran. Itu Imam Ahmad butuh waktu 9 tahun untuk mempelajari masalah darah haid. Bagaimana dengan kita? Imam Malik rahimahullah diceritakan bahwasanya beliau dahulu ketika belajar ilmu agama sampai jual genteng rumahnya. Sampai jual genteng rumahnya. Karena menuntut ilmu butuh modal, butuh biaya. Tapi beliau rela walaupun harus menjual genteng rumahnya. Dan banyak para ulama melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang sampai kencing darah. Semuanya menunjukkan bagaimana kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kelima, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan adab, akhlak dalam menuntut ilmu. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka kita harus menghiasi diri kita dengan adab, dengan akhlak. Terutama kita sebagai seorang muslim, muslimah yang semangat ngaji ilmu agama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan adab. Sebab kita sering mendengar ayat-ayat Al-Quran, sering mendengar hadis-hadis Nabi SAW.
Kalau kita tidak mempelajari adab dan menerapkannya, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita.